Oke, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu sedikit ya mengenai Toke. Toke itu apa? Toke itu adalah aplikasi pihak ketiga ya. Jadi aplikasi pihak ketiga yang berfungsi tentunya untuk membantu kita untuk mengolah chat di toko kita ya. Jadi dengan sistem Toke ini kita dapat mengolah chat itu lebih mudah dan lebih baik ya. Terutama kalau bagi teman-teman yang mungkin sudah buka toko di berbagai marketplace itu cukup banyak ya. Jadi perlu menggunakan satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola chat tersebut yang bisa dijadiin satu di dalam satu sistem seperti itu. Lalu untuk sistem Toke sendiri sekarang sudah berada di beberapa negara ya, di negara Asia Tenggara ataupun di bagian Amerika ya, sudah ada cukup banyak yang menggunakan aplikasi Toke dan aplikasi Toke ini juga adalah aplikasi yang sama dengan aplikasi Big Seller ya. Jadi kita adalah satu perusahaan yang sama dan kita juga memiliki sistem AI cerdas ya untuk layanan pelanggan dan juga dapat menyatukan semua chat dari berbagai marketplace dan juga menyediakan layanan pelanggan dan solusi pemasaran yang dapat meningkatkan konversi penjualan. Nah, jadi kita pada kesempatan kali ini saya akan perkenalkan berbagai fitur dari Toke, terutama untuk fitur-fitur untuk promosi ya. Jadi fitur promosi itu akan lebih banyak hari ini dibahas ya. Oke, kemudian untuk toko sendiri kita sekarang sudah bisa integrasi ke toko Shopee, TikTok, Lazada, sama Tokopedia, sama Facebook. Ini adalah beberapa toko yang bisa kita integrasikan secara resmi ya dari marketplace. Oke, untuk fitur pertama adalah fitur tampilan chat ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru menggunakan Toke ya, jadi kita boleh lihat dulu di tampilan chat ini. Jadi ini adalah fungsi utamanya. Kita jadi bisa menggunakan Toke untuk eh, membalas chat dari berbagai marketplace, kemudian hanya bisa dibalas di satu sistem. Dan di Toke sendiri juga kita memiliki aplikasi dari HP yang bisa digunakan juga dan diinstal di HP kita. Jadi bisa balas pakai HP juga seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau seandainya mungkin eh, ada toko di Shopee ada lebih dari dua atau tiga ya bisa diintegrasikan ke Toke. Lalu setelah diintegrasikan semua chat tersebut bisa langsung dibalaskan dari Toke. Jadi lebih mudah juga untuk membalas chat tersebut ya. Oke. Kita lanjut. Saya akan tampilkan di halaman chat dari Toke itu di sini ya, sebentar. Ya, ini adalah halaman pesan dari Toke ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru pakai ya, perlu integrasikan toko ya. Jadi di integrasi toko itu biasanya kita boleh masuk ke dashboard, lalu kita boleh masuk ke bagian integrasi di sini ya. Lalu ada bagian Shopee, kita klik integrasi. Di sini. Lalu setelah kita klik di sini, kita boleh masuk ya di bagian kolom integrasi. Lalu kita boleh klik tambahkan toko aja di sini ya. Jadi setelah kita tambahkan toko, di sini kita harus memberikan izin kepada kita punya kita punya toko ya. Jadi untuk memberikan izin kepada Toke untuk mengakses ke toko kita ya. Jadi di sini kita boleh integrasikan dulu. Cara integrasinya tinggal kita klik aja di sini ya, salin tautan integrasi, lalu kopikan ke browser, sudah cukup, jadi bisa langsung digunakan seperti itu. Lalu di sini ada masukan ya, jadi di sini nanti ada halamannya ditampilkan untuk masukkan ID dan password ya. Lalu setelah dimasukkan, kita boleh lanjutkan proses integrasinya. Di sini ya ada waktunya, tinggal aja pilih waktunya lalu tinggal diklik integrasi. Setelah selesai diintegrasi, sistem akan tampilkan di sini ya status integrasinya itu sudah terintegrasi.
dia baru akan bisa kita gunakan atau bisa chatnya bisa terintegrasi ke toko kita. Seperti itu. Lalu di sini kita ada halaman pesan ya. Halaman pesan ini setelah toko kita integrasikan ke Toke, semua chat dari toko kita akan masuk di sini ya. Jadi di sini ada tampilan untuk kita punya ini ya. Kita punya toko. Di setiap toko kita bisa filter atau kita bisa tampilkan semua ya langsung ya. Dan untuk fitur lainnya seperti yang belum dibaca ataupun yang belum dibalas seperti itu ya. Di sini juga bisa ditampilkan langsung. Jadi di sini semuanya kurang lebih sih sama dengan di marketplace ya. Jadi di sini kalau seandainya belum dibalas, dia akan ada tandanya. Lalu kita boleh balas langsung seperti itu. Lalu di sini ada belum dibalas ya. Kalau seandainya chat tersebut belum kita balas, di sini juga akan ditampilkan di toke seperti itu. Selain dari fitur-fitur ini, kita juga ada fitur seperti penandaan ya. Jadi penandaan ini adalah kita boleh tandai untuk setiap chat yang kita balas. Mungkin ada permasalahan ataupun ada yang mau kita promosikan, kita boleh tandai di sini seperti itu. Jadi kita boleh gunakan ini untuk tandai setiap chat tersebut atau kita boleh bilang itu kita memberikan label kepada kita punya tokoh seperti itu. Jadi di sini boleh dilakukan juga. Jadi di sini boleh ditambahkan label. Label ini nanti fungsinya itu untuk kita tandai aja chat kita. Dan chat ini akan ditambahkan di sini ya. Jadi semua label itu akan ditampilkan di sini. Lalu kita boleh tambahkan label tersebut secara manual ya di sini. Tinggal klik kanan aja, lalu kita tambahkan. Lalu di sebelah sini kita ada kolom chat ya. Jadi kolom chat ini bisa kita gunakan untuk membalas chat secara biasa ya. Lalu di sini ada stiker. Stiker di sini boleh dikirimkan untuk kepada pembeli ya. Lalu ada gambar. Gambar juga bisa dikirimkan kepada pembeli. Dan di sebelah kanan sini kita boleh lihat ya. Dan di sebelah kanan sini kita boleh lihat ada tab untuk menampilkan pesanan untuk setiap kita punya chat ya. Jadi di setiap pembeli itu kalau ada pesanan di sini akan bisa ditampilkan juga. Jadi kita bisa tahu oh pembeli tersebut sudah ada pesan ini ya, produk apa gitu ya. Di sini bisa ditampilkan dan di sini kita boleh lihat juga ada rinciannya. Jadi bisa lihat juga rincian dari pesanan tersebut. Dan di sini juga ada invoice. Jadi kalau seandainya kita mungkin mau kirimkan invoice, itu juga boleh dikirimkan di sini seperti itu. Lalu di sini kita boleh kirimkan kartu produk atau kartu pesanan ya, ini bisa dikirim. Lalu kalau seandainya kita perlu untuk kirimkan rincian produk di sini ya, kita juga boleh kirimkan rincian produk atau kartu produk ya. Kalau seandainya teman-teman mau rekomendasikan produk ya kepada pembeli, kita boleh klik kirim di sini seperti itu. Jadi lebih mudah juga kita mau kirimkan eh, rekomendasi produk. Lalu di sini kita ada voucher. Voucher belanja ini kita boleh kirimkan juga kartu voucher belanja. Jadi voucher yang belanja kita buat dari salah center itu bisa disinkronisasikan juga ke sini. Jadi setelah disinkronisasikan kita boleh kirimkan juga seperti itu. Lalu di sini boleh klik buat voucher belanjanya. Voucher belanjanya boleh ditambahkan di sini juga seperti itu. Di sini ya. Mau dibuat juga boleh. Lalu di bawah sini kita ada satu fitur juga, fitur balas cepat ya. Mungkin di Shopee juga ada fitur ini, tapi di Toke itu akan ada lebih kelebihannya. Di sini kita boleh buat template. Template ini bisa kita gunakan untuk dikirimkan kepada pembeli ya. Jadi mempermudah kita juga untuk membalas chat ya. Di sini tinggal klik aja, chatnya akan muncul langsung di bagian kolom. Lalu bisa kita klik kirim di sini ya langsung. Kita boleh klik kirim di sini.
Dan kemudian kalau seandainya kita mau tambahkan gambar juga di template ya, ini juga boleh dilakukan. Jadi kita bisa tambahkan teks atau menyimpan teks sama gambar ya. Lalu setelah disimpan di template kita, kita boleh kirimkan di sini ya. Setelah dikirimkan, dia akan ada muncul gambarnya sama tulisannya. Di sini ada gambarnya. Tinggal kita kirimkan aja seperti itu. Lalu untuk template tersebut kita juga boleh tuliskan berdasarkan em, kata kunci ya. Berdasarkan kata kunci di sini kita boleh tuliskan. Dia akan ada kata prediksi, lalu bisa langsung kita gunakan di sini ya. Setelah kita gunakan di sini dia akan muncul kata prediksi tersebut. Oke, di sini salah cara menggunakan untuk kita punya balasan cepat. Bagi teman-teman yang mungkin baru pakai ya, mau tambah baru, itu boleh kita tambahkan juga di bagian pengaturan ya, di sini di pengaturan. Lalu kita masuk ke bagian pengaturan untuk template ya. Jadi di template ini kita boleh tambahkan di template umum atau template pribadi ya. Template ini kita boleh tambahkan langsung di setiap marketplace yang kita tentukan seperti itu. Oke, jadi di sini misalnya kalau di Shopee kita boleh tambahkan template-nya di sini. Kita tinggal klik untuk tuliskan aja template-nya untuk menambahkan template tersebut. Kemudian template ini nanti bisa kita gunakan seperti itu. Lalu di sini ada gambar juga ya, ada gambar ini juga boleh ditambahkan di sini. Jadi tinggal kita upload aja gambar di template tersebut. Lalu setelah ditambahkan, kita boleh langsung digunakan seperti itu ya. Nanti boleh dikirimkan kepada pembeli. Template ini nanti bisa digunakan untuk biar kita lebih mudah untuk mengirimkan pesan ya. Untuk di halaman pesan ini, selain dari itu, kita juga ada halaman pencarian ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin mau mencari pesan yang sudah cukup lama, ini bisa kita lakukan juga di sini ya. Kita tinggal cari aja eh, dari nama pembeli itu juga boleh dicari ya. Di sini bisa dicari semua, akan muncul semua ya. Nama pembelinya siapa, produk pesanannya yang mana ya. Lalu untuk lainnya, riwayat pesanannya apa, ini bisa dicari di sini. Dan pencarian ini kita bisa cari berdasarkan nama pembeli, lalu nomor pesanan atau nomor resi dan produk pesanan ya, sama riwayat pesan seperti itu. Bisa dicari seperti itu. Oke, untuk pengenalan halaman produk atau halaman pesan ya, itu kurang lebih sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian fitur otomatis. Eh, Sebelum kita masuk ke fitur otomatis, saya akan bahas dulu sedikit mengenai baru, beberapa fitur baru juga ya dari Toke. Ya di sini ya di bagian menunggu dilakukan ini, di menunggu dilakukan ini kita ada satu fitur ya. Kita boleh di sini boleh balas ulasan dari Lazada atau Shopee, atau kita boleh juga untuk memproses pembatalan atau pengembalian dana ya atau retur ya. Di sini kita boleh proses. Kalau seandainya di sini ada menunggu diproses, lalu kita boleh klik aksi di sini ya. Kita boleh proses untuk pengembalian dana ataupun ada pembatalan ya. Pembatalan ini juga boleh diproses. Selain itu kita juga memiliki satu pelacakan pesanan ya. Jadi kalau seandainya ada pesanan yang belum kita proses dalam pengiriman ya, atau belum kita bungkus paketnya ya, di sini akan ada muncul. Jadi kita bisa tahu yang mana aja belum diproses. Dan di sini juga ada pengiriman terlalu lama. Pengiriman terlalu lama ini dia misalnya pengirimannya lewat waktu dari 5 hari seperti itu ya. Di sini kita boleh
akan juga ditampilkan di sini. Dan fungsinya jadi kita bisa tahu pengiriman mana aja yang mungkin sudah terlalu lama ya. Jadi di sini kita bisa melihat juga langsung mengecek untuk pesanan yang mana. Selain itu kita juga ada satu fitur lagi ya, fitur Shopee kelebihan biaya pengiriman. Jadi fitur ini bisa mengecek jumlah ongkos kirim yang kita bayarkan sama ongkos kirim yang sesungguhnya di dipotong oleh Shopee ya. Itu bisa ditampilkan di sini. Jadi kalau seandainya ada selisih, dia akan ditampilkan di sini untuk setiap pesanannya seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk kita bisa cross check aja apakah benar ongkos kirim yang kita bayarkan sama ongkos kirim yang dipotong oleh Shopee itu sudah benar ya, atau mungkin kita melakukan tidak ada kerugian di pihak penjual seperti itu. Jadi di sini akan langsung ditampilkan jika ada selisih. Jadi kalau seandainya ada selisih, kita bisa langsung cek lalu bisa langsung komplain kalau seandainya itu kesalahannya dari pihak marketplace-nya ya, atau pihak Shopee-nya seperti itu. Jadi boleh diatur, boleh dilihat di sini juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian promosi ya. Jadi fitur promosi kita hari ini ada tiga fitur promosi yang akan saya bagikan di sini ya. Fitur promosi yang pertama adalah follow up pesanan. Follow up pesanan ini adalah fitur promosi yang bisa digunakan untuk mengirimkan pesan kepada pembeli ketika paket kita sampai di status pesanan yang mana seperti itu ya. Jadi kalau seandainya untuk status pesanan yang berbeda, pesan yang dikirimkan itu bisa kita sesuaikan di sini. Contoh di sini kita kalau ketika pembeli ada konsultasi ke toko kita, jadi status pesanannya itu mungkin belum dibeli atau belum dibayar ya, atau mungkin juga masih lagi konsultasi ya, tanya-tanya gitu ya. Di sini kita boleh kirimkan satu undangan untuk mengikuti toko kita ya. Jadi mungkin undangan mengikuti toko ini kita berharap dari pembeli bisa ikuti toko kita. Lalu di sini ada panduan untuk pembayaran pesanan ya, atau kita boleh sebut dengan pengingat pembelian atau pengingat pembayaran. Jadi ketika pembeli konsultasi tapi tidak melakukan pembelian seperti itu ya. Di sini akan ada pengingat yang secara otomatis akan dikirimkan kepada pembeli yang bersangkutan dan lalu akan mengingatkan kepada pembeli untuk segera melakukan pembelian. Dan selanjutnya itu kita ada panduan pencari kembali. Di sini ada pengingat pesanan yang dibatalkan ataupun pencarian kembali pembatalannya atau pengembalian dana. Jadi ada dua macam. Jadi kalau seandainya status pesanan kita sedang diretur ataupun dibatalkan, di sini kita akan ada mengirimkan satu kata-kata juga kepada pembeli. Dan yang eh, kelima ya, di sini ada pelacakan jasa kirim. Untuk pelacakan jasa kirim di sini ada konfirmasi pesanan. Fungsinya itu untuk melancarkan proses pengiriman. Jadi kalau sebenarnya ada pengiriman, kita boleh kirimkan juga satu pesan ketika paket sudah kita serahkan ke kurir ataupun mungkin paket sudah mau sampai ke tangan pembeli ya. Bisa pakai yang ini. Lalu di sini ada panduan penilaian positif. Jadi fungsinya itu untuk mengingatkan penilaian kepada pembeli ya. Jadi pengingat ini bisa berfungsi untuk pembeli yang sudah selesai melakukan pembelian dan mungkin dia tidak melakukan penilaian seperti itu ya di toko kita, dan kita berharap mereka melakukan penilaian agar kita punya penilaian toko itu lebih tinggi seperti itu. Dan yang pertama ini adalah penerimaan pembeli. Fungsinya itu untuk kita mengirimkan satu kata ketika pembeli berkunjung ke toko kita ya. Kata sambutan ini biasanya sih dari marketplace juga ada ya fitur ini. Jadi tapi di fitur ini kita ada sedikit berbeda.
Perbedaannya itu adalah di Talkers ini kalau sebenarnya fitur ini mengirimkan pesan itu akan dihitung persentase chat balas ya atau akan dihitung juga sebagai performance tokoh. Jadi kalau sebenarnya kita mau aktifkan fitur ini juga boleh seperti itu ya. Jadi kita boleh aktifkan lalu boleh dituliskan ya di sini kita boleh tambahkan tugas lalu boleh tuliskan lalu di sini daerah penjualannya kita boleh pilih ya. Lalu boleh pilih tokonya, lalu boleh isi dari kalimat balasannya ya, lalu boleh klik simpan di sini. Setelah disimpan dia akan secara otomatis aktif ya. Di sini kalau sedang aktif dia akan bisa dikirimkan secara otomatis kepada pembeli seperti itu. Lalu untuk panduan pembayaran ya, ini salah satu juga yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan konversi penjualan ya. Jadi mungkin ada pembeli yang sudah konsultasi tapi mungkin dia lupa ya sama pembeliannya. Di sini kita boleh selipkan kata-kata ya untuk untuk mengingatkan lagi kepada pembeli untuk segera melakukan pembelian seperti itu ya. Dan strategi ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di sini ya. Di sini kita boleh klik tambah ya misalnya. Lalu setelah kita tambah, kita boleh tuliskan tugasnya. Lalu boleh pilih tokonya di sini ya. Boleh pilih tokonya. Lalu boleh klik konfirmasi. Setelah tokonya dipilih ya, kita boleh ini ya tuliskan kontennya ya yang mau dituliskan misalnya eh si- ada produk yang ketinggalan di keranjang belanja Anda. Eh, ayo, ayo buruan, eh, ayo buruan check out ya, check out sebelum kehabisan. Seperti itu. Jadi di sini kita boleh juga tulis seperti ini ya. Jadi ketika pembeli ada konsultasi mengenai produk tersebut, kemudian dalam setelah konsultasi pembelinya mungkin tidak balas lagi ya, nggak balas chat kita lagi. Lalu di sini dalam waktu 10 menit kalau seandainya pembeli tidak melakukan pembelian, kita akan mengirimkan kalimat ini kepada pembeli ya. Fungsinya itu untuk mengingatkan lagi kepada mereka untuk melakukan pembelian. Oke, di sini kalau setelah selesai kita boleh klik simpan ya. Setelah disimpan dia akan otomatis aktif. Jadi kalau seandainya ada fitur ini ya kita boleh lihat ya aktif, maka dia akan s- mengirimkan kata-kata ini kepada pembeli ketika pembeli tidak melakukan pembelian seperti itu. Dan untuk follow up pesanan di sini fitur yang lain ya cara pengaturannya juga kurang lebih sama ya. Jadi kalau sebenarnya kita mau kirimkan atau kita mau buat kita tinggal buat aja disesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi mau dibuat di bagian undangan mengikuti toko ya itu juga boleh ya. Jadi kalau sebenarnya kita merasa kita mau mereka ikuti toko kita kita boleh tambahkan di sini. Lalu tinggal di sini kita tinggal tambahkan saja di sini ya, tinggal pilih Shopee ataupun Lazada atau TikTok ya. Setelah kita pilihkan di sini, kita tinggal klik edit, lalu kita boleh pilih ya daerah penjualannya, lalu kita boleh tuliskan dengan toko ya. Kita boleh bilang, misalnya contoh kita boleh bilang dapatkan voucher belanja belanja menarik setelah ikuti toko kami. Jangan lupa untuk terus berkunjung ke toko kami
Oke, mungkin kurang lebih seperti ini kata-kata yang mau dibuat ya. Jadi kita boleh buat juga. Lalu di sini kita boleh tambahkan variabel ya. Variabel ini kita boleh tambahkan nama toko kita, eh, nama toko kita ya, boleh ditambahkan juga di sini. Atau kita boleh tambahkan juga nama pembelinya ya di sini. Boleh juga seperti itu. Jadi variabel ini bisa otomatis jadi berubah menjadi kita punya nama toko atau jadi nama pembeli ya. Lalu di sini kita boleh tambahkan emoji. Kalau sebenarnya perlu tambahkan emoji, kita perlu tambahkan. Kita klik tambahkan aja ya di sini ya. Tinggal ditambahin aja di sini emojinya. Lalu setelah kita selesai edit, kita boleh klik simpan di sini ya. Jadi setelah kita selesai edit, simpan, nanti sistem akan secara otomatis mengirimkan kata-kata ini kepada pembeli ketika keadaan tersebut memicu kita punya strategi ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian promo marketing ya. Jadi di bagian follow up sini ya, follow up pesanan. Di bagian promosi fitur follow up pesanan kita juga ada satu fitur yang namanya fitur promo marketing. Jadi fitur promo marketing ini berfungsi juga untuk mempromosikan ya dan mempromosikan juga untuk waktu tertentu. Jadi di sini promo marketing ini fungsinya itu seperti pesan broadcast ya. Kurang lebih seperti pesan broadcast yang bisa dikirimkan kepada pembeli ketika ada promo ya ataupun ada mungkin produk baru yang ingin kita ingin promosikan ya. Ini juga boleh pakai fitur ini seperti itu. Jadi cara buatnya itu kita boleh buat di sini dan lalu kita klik aja buat promo di sini ya untuk buat promo yang baru. Setelah kita klik buat promo di sini kita tinggal pilih aja ya. Jadi di sini ada dua macam sumber promonya ya. Sumber promo yang pertama adalah promo dari marketplace dan promo yang kedua adalah custom. Jadi di sini kita tinggal pilih aja. Lalu di sini kita boleh pilih jenis promonya ya. Mau rekomendasi ataupun promo produk terlaris ya ataupun rekomendasi paket ya. Dan lain-lain ini kita boleh pilih salah satu. Kalau mungkin seandainya tidak termasuk dalam salah satu ini, kita boleh pilih promo lainnya seperti itu. Jadi di sini sistem kita boleh pilih kita yang mau, yang mana kita mau ya. Lalu kita boleh pilih promo marketplace-nya itu yang mana. Di sini akan ada promo dari marketplace-nya. Di sini akan bisa otomatis tersinkronisasi ya. Jadi kita boleh pilih aja. Secara otomatis dia akan ada nama promonya dan tanggal promonya seperti itu. Jadi kita bisa buat ya lebih mudah buatnya ya. Tapi kalau seandainya kita mungkin tidak mau pakai waktu yang dari marketplace ini, kita boleh pilih sendiri waktunya seperti itu ya. Kita ganti aja. Di sini juga oke seperti itu. Lalu di sini daerah penjualannya kita boleh pilih. Untuk periode promo ini, jadi di waktu yang ditetapkan di sini, sistem akan mengirimkan promo ini kepada pembeli yang berkunjung ke toko kita ataupun mungkin ada konsultasi ke toko kita ya. Jadi bisa dikirimkan juga secara otomatis seperti itu. Lalu di sini kita boleh pilih toko. Toko yang mau kita pilih juga tinggal diklik aja di sini ya. Setelah selesai dipilih toko, lalu kita boleh pilih produk rekomendasi ya. Jadi kalau seandainya ada produk rekomendasi itu kita boleh pilih di sini ya. Oke, sebentar saya pilih yang ada tokonya. Oke, setelah kita pilih produknya, lalu kita boleh pilih bahasa ya. Kita boleh pilih bahasa. Lalu di bawah sini kita ada satu lagi ya.
kondisi yang lebih khusus, mungkin di dalam kata-kata promosi tersebut atau strategi promo tersebut kita mau tambahkan suatu hal atau menonjolkan satu hal ya, kita boleh tulis di sini. Lalu untuk nilai promonya kita juga boleh tulis di sini. Misalnya kita boleh tulis di sini promo Ramadan ya atau Idul Fitri ya. Ini boleh ditulis di sini. Lalu kita boleh tulis centangkan nilai jualnya ya di sini ya. Ataupun ada promonya kita boleh tulis misalnya promo waktu terbatas. Diskon tertingginya berapa misalnya 50% ya. Diskon tertingginya kita boleh tuliskan di sini. Setelah selesai dituliskan kita boleh klik buat strategi di sini ya. Setelah dibuat strategi ini, dia akan muncul semua secara otomatis ya, semua konten untuk promosi tersebut ya. Jadi di sini akan ada kontennya. Jadi konten ini bisa kita langsung pakai untuk kirimkan kepada pembeli. Seperti itu. Dan konten ini dia akan dibuat berdasarkan dari pengaturan dari informasi yang kita tuliskan tadi. Seperti itu. Jadi kita boleh langsung pakai seperti itu. Lebih praktis pemakaiannya ya, lebih otomatis. Jadi kita mau promosi atau mau kirimkan pesan secara massal kepada pembeli ya, kita boleh pakai fitur ini. Sangat oke banget sih sebenarnya. Lalu kita boleh klik di sini ya. Kalau seandainya kita rasa kontennya masih kurang bagus nih, kita boleh refresh di sini ya, ganti konten yang baru. Itu juga boleh ya. Dia akan secara otomatis buat dengan model yang baru ya di sini. Dan mungkin kalau seandainya konten yang di sini masih kurang cocok ya, kita boleh klik di sini untuk edit ya. Nanti setelah diedit di sini dia akan kita boleh edit secara manual juga kalau seandainya perlu seperti itu. Nah, di sini kita punya promo marketing, kita ada beberapa kondisi yang akan dikirimkan ya kepada pembeli. Dan kondisi ini kita boleh sesuaikan, kita mau aktifkan atau matikan ya, tinggal diaktifkan aja atau dimatiin. Dan dia akan dikirimkan secara otomatis di beberapa keadaan. Seperti yang pertama ya, ketika pembeli datang ke toko kita ya, di saat waktu promosi, kita akan kirimkan juga kepada pembeli. Jadi istilahnya kayak kata sambutan untuk pembeli ya. Pembeli yang datang ke toko kita mau tanya produk ya, akan disambut dengan konten promosi seperti itu. Dan kondisi kedua itu seperti pembeli eh, promo pembeli ya. Jadi sudah melihat halaman produk tapi tidak melakukan pembelian ya. Di sini juga akan secara otomatis mengirimkan. Lalu di sini kita ada yang ketiga itu belum bayar ya. Jadi kalau seandainya pembeli sudah check out tapi belum bayar juga akan dikirimkan. Dan yang keempat itu ketika pembeli sudah bayar ya. Jadi sudah selesai bayar itu juga akan mengirimkan satu konten ya. Jadi di sini contohnya seperti terima kasih untuk pesanannya. Eh, Mungkin kita ada promo apa sekian 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 ya. Lalu di sini kita boleh kasih tahu dia seperti itu. Ada promo. Lalu di sini ada pembeli menerima produk ya ketika paket sudah diterima ya. Di sini juga boleh bilang oh paket sudah datang nih. Lalu kalau sebenarnya ada butuh apa lagi boleh beli di toko kita gitu ya. Ada promo seperti itu. Ini juga boleh ditambahkan dan lain-lain ya. Di sini juga ada penilaian positif ketika pembeli ada kasih penilaian positif ke toko kita ya. Jadi bisa otomatis juga kirimkan kepada pembeli tersebut. Jadi target pembeli ini pun juga akan secara otomatis dikirimkan sesuai dengan target yang kita inginkan seperti itu ya. Jadi target-target ini bisa dikirimkan secara otomatis. Lalu di sini kita juga boleh kirimkan secara luas ya. Ini untuk yang pertama ini kita kirimkan secara sempit, yang artinya hanya mengirimkan kepada pembeli ketika saat promosi itu ada hal-hal tersebut yang bisa memicu seperti itu ya. Lalu kalau seandainya untuk aktif menghubungi pembeli, dia akan mengirimkan pesan kepada pembeli ya pada periode promo ketika dalam 30 hari itu mengunjungi toko tapi tidak melakukan pembelian ya. Dia juga akan mengirimkan juga ya kepada semua pembeli seperti itu. Lalu ada pembeli grosir ketika pembeli itu melakukan pembelian dengan jumlah yang cukup banyak. Dan di sini ada juga pembeli yang
membeli dengan nilai yang tertinggi ya, atau satu pesanan itu mungkin ada jumlahnya lebih mahal seperti itu ya. Di sini juga boleh dikirimkan. Lalu di sini ada pembeli yang mungkin melakukan pembatalan ya. Jadi pembatalan kita boleh kirimkan juga kepada pembeli tersebut ya. Dalam 90 hari dia ada beli tapi dibatalkan seperti itu ya. Di sini akan dikirimkan juga. Lalu di sini ada follower. Follower ini untuk fungsinya mengirimkan juga sama ya kepada follower, tapi fungsinya hanya untuk di Lazada aja. Lalu di sini yang terakhir itu pembeli influencer. Oh, itu juga bisa ya. Jadi keadaan ini kita boleh aktifkan dan matikan sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai kita boleh klik konfirmasi dan terapkan dan sistem akan mengirimkan pesan promosi ini kepada pembeli secara otomatis sesuai dengan periode promo yang kita tentukan di sini ya. Jadi sangat praktis. Tinggal diedit aja. Jadi sistem akan secara otomatis mengirimkan kata-kata tersebut kepada pembeli seperti itu. Oke. 那我这样的一年期卡，是可以类似是 Oke, yang tadi adalah saya jelaskan adalah mengenai fitur pesan broadcast secara otomatis. Selanjutnya kita ada satu fitur juga untuk pesan broadcast tapi secara manual ya. Fitur ini juga bisa kita gunakan kalau seandainya mau digunakan ya. Untuk cara penggunaannya kita boleh masuk ke bagian ini toko juga ya, sama di bagian toko. Lalu di bagian promosi dan fitur, lalu boleh pilih pesan broadcast di sini ya. Boleh pilih pesan broadcast di sini. Lalu di pesan broadcast ini kita boleh pilih marketplace yang bersangkutan di sini ya. Misalnya kalau Shopee, kita boleh pilih Shopee di sini. Lalu kalau seandainya TikTok, kita boleh pilih TikTok di sini ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita setelah pilih, kita boleh tambahkan tugas di sini ya. Tambahkan tugas. Setelah ditambahkan tugas, kita boleh tulis ya nama tugasnya. Lalu kita boleh tulis juga nama eh, konten atau konten pengirimannya ya. Kita mau kirimkan apa kepada pembeli ya. Ini kita boleh kirimkan juga. Lalu di sini kita boleh tuliskan nama pembelinya ataupun kita boleh masukkan gambar ya di sini ya. Boleh juga. Lalu kalau seandainya kita mau tambahkan produk, di sini juga boleh tambahkan produk. Lalu kalau ada voucher belanja di sini kita boleh tambahkan juga voucher belanja. Tapi dengan syarat voucher belanja ini sudah kita buat dulu ya di bagian Shopee-nya seperti itu ya, baru bisa dipakai. Lalu boleh pilih produk ya, produk yang kita mau kita tinggal pilih. Jadi produk tertentu yang kita mau kirimkan. Lalu di sini kita boleh bilang promo apa seperti itu ya. Dan di sini untuk target pembelinya kita boleh tentukan berdasarkan yang pertama penandaan, yang kedua itu berdasarkan pesanan yang ditentukan dan import pesanan di sini ya. Jadi penandaan pertama itu adalah berdasarkan tag ya atau label di kolom pesan ya atau di kolom chat. Untuk kolom chat itu yang mana di sini ya. Tadi saya sempat ada bahas juga di bagian sini ya di kolom chat kita ada satu fitur yang namanya fitur penilai apa penandaan ya label ya atau penandaan kita boleh sebut juga. Di sini kita boleh tambahkan labelnya. Mungkin kalau seandainya labelnya untuk promo ya kita boleh klik pengelolaan lalu untuk promo contohnya seperti itu. Di sini boleh kita klik konfirmasi. Nanti label ini kita boleh klik kanan lalu kita boleh tambahkan kepada chat yang kita mau ya di sini. Setelah ditambahkan dia Tapi akan ini yang black, di proses ke black loh.
Halo, iya Kak. Ya, di sini jadi kalau di kolom chat tersebut kita boleh tambahkan juga ya, ditambahkan juga di sini. Jadi untuk penandaannya kita boleh tambahkan. Lalu kita kalau sebenarnya sudah tambahkan di sini penandaannya, nanti penandaan tersebut bisa kita pakai langsung di bagian promosi atau di fitur kita ya. Di bagian pesan broadcast, lalu kita boleh pilih ya marketplace-nya, lalu kita boleh tambah tugas. Di sini setelah itu kita boleh tuliskan ya penandaannya. Lalu di sini penandaannya kita boleh centang ya, dicentang untuk penandaan yang kita inginkan. Atau kita boleh centang untuk tag yang kita inginkan ya, atau label yang kita inginkan itu boleh ditambahkan di sini ya. Lalu dicentang, klik konfirmasi seperti itu. Dan di sini akan ada penandaan tersebut. Lalu kita boleh tuliskan di sini ya nama pembelinya itu siapa. Lalu boleh tak kirimkan juga gambarnya seperti itu ya di sini. Lalu kontennya juga boleh. Selain dari penandaan ini, kita juga boleh lewat nomor pesanan ya. Nomor pesanan ini kita boleh tambahkan. Jadi mungkin kita boleh ada nomor pesan dari setiap pesanan tersebut kita boleh ekspor dari sales center ya. Dari sales center kita ekspor lalu kita boleh tuliskan di sini ya. Kalau sebenarnya nggak mau lewat penandaan, kita boleh juga lewat dari nomor pesanan. Jadi di sini kita boleh tambahkan juga berdasarkan nomor pesanan di sini ya. Setelah ditambahkan nanti dia akan bisa secara otomatis juga dikirimkan kepada pembeli ya. Lalu yang ketiga ini berdasarkan tabel Excel. Jadi kalau sebenarnya kita fungsinya juga hampir sama dengan pakai nomor pesanan. Perbedaannya itu hanya di tabel Excelnya aja ya. Jadi di sini kita boleh unggah langsung tabel Excelnya. Jadi lebih mudah aja sih. Mungkin bagi teman-teman yang lebih suka pakai tabel Excel itu juga boleh pakai di sini seperti itu ya. Lalu konten di sini juga sama ya akan dikirimkan kepada pembeli yang kita sudah pilih seperti itu. Jadi boleh langsung dicentang aja seperti itu. Lalu klik konfirmasi di sini dan dia akan langsung otomatis dikirimkan ya. Kita boleh klik kirim di sini atau klik simpan ya, tergantung keperluan kita. Kalau seandainya kita klik simpan, kita akan simpan chat tersebut. Lalu kita klik edit di sini ya. Lalu diedit di sini kita boleh tuliskan lagi ya. Jadi di sini kita boleh edit, lalu kita boleh tuliskan lagi atau kita boleh langsung kirim. Kalau kita klik simpan aja ya. Lalu selanjutnya sudah kita kirim ya, kita di sini akan ada statusnya sudah selesai ya. Status ini bisa kita cek lagi ya. Kita boleh klik di rincian di sini ya. Lalu kita boleh lihat pesan yang sudah dikirimkan di sini. Contohnya yang ini ya, kita boleh lihat yang ini. Dan di sini kalau sebenarnya sudah dikirimkan, dia akan ada statusnya itu berhasil dikirimkan. Lalu status dari pesan dari pembelinya sudah dibalas atau belum ya. Di sini akan ada statusnya. Lalu kita boleh cek juga langsung di sini ya ada kolom chatnya. Di sini kolom chat bisa kita cek juga langsung ya. Jadi ada pesan broadcast yang dikirimkan dari sistem kita ya. Dan dia akan ada tulisannya di sini. Di sini kita boleh langsung cek juga seperti itu.
Oke, untuk fitur hari ini sih kurang lebih sih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ada fitur yang masih kurang dimengerti boleh ditanyakan ya di kolom komentar ataupun mungkin kalau ada masalah juga boleh dikonsultasikan juga nggak apa-apa ya seperti itu. Oke, mungkin kalau sebenarnya tidak ada pertanyaan hari ini, untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini aja dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kalau sebenarnya ada pertanyaan lagi, kalau sebenarnya perlu konsultasi, boleh ditanyakan langsung di bagian atau di grup WhatsApp kita ya. Boleh ditanyakan juga di sana, itu nggak apa-apa. Kalau sebenarnya pelatihan hari ini ada masalah ya atau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan ke tim kami juga ya di WhatsApp. Oke, sampai di sini aja untuk pelatihan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalau seandainya ada pertanyaan ataupun ada masalah, kita boleh konsultasi lagi ke kita punya customer service. Em, Oke, saya juga mau minta maaf kalau seandainya ada salah kata untuk hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.